Rahmatullah, salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi udah ditanyakan kabarnya ya, jadi saya lanjut aja Bapak Ibu semua. Ya, berkenaan dengan ada tumbukan-tumbukan yang terjadi di bunda kita, sebenarnya kita pun sering mengalaminya gitu Bapak Ibu, tapi dengan ada tema-tema yang lain ya, dengan ada jenis-jenis yang lain. Kenapa sih bervariasi gitu ya? Karena Allah itu pengen kita itu pintar, Allah pengen kita itu cerdas gitu, Allah pengen kita itu tangguh gitu. Kalau persoalannya sama terus gitu kan, nah nanti Bapak Ibu tidak belajar gitu kan. Jadi persoalannya itu memang agak beda gitu ya, hampir sama tapi tidak sama persis gitu ya. Nah kemudian nanti dalam mempraktekannya gitu ya, mempraktekannya itu seperti halnya dokter ya, dokter dalam memberikan ada resep-resep ya untuk menolong pasiennya ya agar fisiknya kembali sehat. Itu ada jenis-jenis nih ya, ramuan-ramuan gitu ya kalau herbal. Nah kalau di bahasa secara dokter kan ada jenis-jenis obat di sana yang kemudian harus dikonsumsi gitu ya. Misalnya nih ada tidak sehat ya, ada di suhu badan kok menaik gitu kan. Kemudian ada radang tenggorokan gitu ya, kemudian ada peningnya gitu. Akhirnya nanti obatnya A, B, C, D gitu ya. AFG gitu kan, ada banyak gitu kan. Nah untuk apa ini? Ya untuk menyerang gitu kan, untuk menyerang virus-virus ya, ada energi-energi tidak baik gitu kan. Di dalam tubuh ada virusnya gitu kan, untuk menyerang dia gitu ya. Nah itu suplemen-suplemen positif seperti itu, obat-obat seperti itu nanti berguna sekali ya sebagai pasukan-pasukan ya brilian ya untuk membantu si tubuh tadi gitu kan. Nah diri kita pun sama gitu, diri kita pun sama saat kita ada penyakit nih, penyakit di kehidupan bukan di tubuh gitu ya, ada tumbukan gitu kan. Maka harus pakai apa? Harus pakai ilmu, harus pakai jurus ya. Betapa orang yang tidak punya jurus ya, panik luar biasa Bapak Ibu. Panik, yang ada menyalahkan keadaan, yang ada menyalahkan Allah, yang ada menyalahkan orang lain. Tidak ajaib Bapak Ibu, tidak ajaib. Kemudian uring-uringan, pening, bisa kemudian nanti stres ya, kemudian darahnya naik, darah tinggi, tidak bisa tidur, insomnia, besoknya meriang. Udah seperti itu akhirnya tipes. Mohon maaf, akhirnya dibawa ke rumah sehat. Ternyata tidak sehat-sehat. Gitu kan, merembet banyak banget gitu kan. Nah coba kalau pakai jurus ya kan, akhirnya kita mempunyai senjata. Saat itu pula langsung bisa dihalau tuh ketidakmudahannya. Memakai ada jurus-jurus mana rezeki, di sanalah resep-resep yang kita bisa langsung praktekkan. Di setiap persoalan itu resepnya beda-beda gitu kan. Misalnya resep bahagia aja ya, maaf, resep kita dalam keadaan bahagia ketemu dengan orang itu aja harus pakai jurus loh Bapak Ibu, harus dipakai jurusnya. Manfaatnya untuk apa? Untuk menambah energi brilian di dalam diri kita karena terjadi ada kickback. Seringnya kalau kita bahagia ketemu orang lepas, tidak pakai jurus. Coba apa jurusnya yang Bapak Ibu praktekkan saat bahagia ketemu orang? Ada kickback, kemudian ada jurus 10 detik kalau saya mengatakan itu dari Ustadz Ari Ginanjar ya. Kemudian ada jurus merawat terumbu karang, muliakan dia, bahagiakan dia, sallallahu alaihi wasallam. Ya Latif, ya Latif, ya Fatah, ya Rosa, kasihkan dia rezeki yang banyak. Ya Latif, ya Fatah, ya Rosa, gitu kan. Terus ya Latif, lembutkan dia, muliakan dia, ya Allah, muliakan dia. Akhirnya kita itu powerful nanti Bapak Ibu, enak banget. Nah nanti misalnya Bapak Ibu rasanya agak minder-minder gitu ya ketemu orang, itu kan kadang kita ada turun ya energinya ya, ketemu orang yang bla 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 seperti apa, mungkin juga di rekaman-rekaman kita
orangnya juga seperti ini A B C D gitu kan. Udah kita pakai jurus aja langsung gitu. Jurusnya apa? Memuliakan, membuat orang lain penting, membuat orang lain agar bercahaya. Ternyata kita dulu nih yang udah bercahaya. Tiba-tiba aja autopilot langsung jalan aja, nyaman gitu. Bisa dengar senyum, bisa tulus bener energinya, terbaca baik gitu, terbaca baik, masya Allah, gitu ya. Coba praktek seperti itu. Nah, ini nanti sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu nagih utang, gitu ya. Urut-urutannya ke sana, gitu. Urut-urutannya juga saat Bapak Ibu keadaannya energinya rendah, mungkin juga ada kehilangan barang, kemudian juga mungkin ada tertrigger gitu. Tetap kondisinya tetap high vibration namanya ya, tetap dalam kondisi energinya brilian. Wah ini keren banget ya kalau misalnya Bapak Ibu terjaga seperti ini ya, masya Allah bahagia terus. Nah akhirnya Bapak Ibu seperti mendapatkan ada gunung emas gitu. Kata Ustadz Nas ya, Ustadz saya tuh ya trainer gitu ya, tapi kok udah ajaib-ajaib gitu kan. Yang ajaib tuh malah peserta saya. Saya udah ajaib-ajaib gitu kan. Lo kalau trainer itu ajaibnya belakangan gitu kan. Kalau peserta itu mah duluan gitu kan. Duluan. Tapi kan nanti kan ada kalanya naik turun. Tapi kalau trainer akhirnya nanti justru malah berpikir itu keajaibannya gitu kan. Akhirnya aja gitu. Bener dapat gunung emas gitu kan. Bahagia terus kan lihat emas terus bercahaya gitu ya. Nah Bapak Ibu semua ini kurang lebihnya ya untuk awalannya ya, kita mau belajar takut utang dengan power gitu kan. Kan kita ada triggeran nih, ada triggeran wah utang dan dibayar nih, amanah dan dibayar. Dulu waktu mau pinjam aja manis-manis gitu kan. Kadang kita nyumpain gitu kan. Dulu waktu mau pinjam manis gitu kan. Sekarang saat mau ditagih malah galakan dia gitu. Waduh, kayak nggak enak nih kepalanya gitu ya, keliling, tujuh keliling nih gitu kan. Ini gimana nih caranya gitu ya. Nah sebenarnya pada saat kita mau menagih power nih Bapak Ibu, seperti halnya ada kehilangan barang, itu kan juga harus persiapan di dalam mental kita, di dalam kapasitas kita. Nah yang diperlukan itu sebenarnya apa nih Bapak Ibu saat menghadapi ada tumbukan seperti itu. Di samping ada seltoknya ya, ada alat untuk bisa menekannya, saklarnya gitu ya, seltoknya gitu ya. Sebenarnya harus ada kumpulan dari kuotanya itu ya, bensin gitu ya, bahan bakarnya kalau kendaraan. Kalau HP ya berarti arusnya gitu ya, listriknya harus penuh, baterainya harus penuh, sama kuotanya harus penuh. Di sini nih letaknya. Bagaimana cara untuk HP penuh? Masuk gua keajaiban, itu isi bensin Bapak Ibu. Orang kalau jarang masuk gua keajaiban kosong Bapak Ibu, tidak ada isinya. Sering masuk gua keajaiban, tapi sering tertrigger nih, sering marah, ya, sering kecewanya terus menerus, kemudian kepahitan, bocor Bapak Ibu. Akhirnya nanti saklarnya tuh kok enggak nyala-nyala ya ini ya gitu. Kok enggak nyala-nyala ya gitu. Listriknya tuh mau dinyalain tapi enggak mau nyala karena bocor gitu kan. Nah, yang terbaik adalah masuk ke gua keajaiban ya. Energinya ditambahkan, kapasitasnya dirapetin. Nih dirapetin kapasitasnya, jangan sampai bocor. Terapetinnya diantaranya pakai merawat terumbu karang, muliakan dia. Udah aku masih sakit hati, dia sering menyakitin aku. Sholat taubat itu cara untuk nambal kapasitas kita. Mau bocor nih, tambal nih dengan sholat taubat. Setoknya atas nama dia, gitu kan? Nah, kemudian nanti kalau udah sholat taubat, kalau saya ya bisa dilakukan setiap saat. Itu bayangkan orangnya, taruh di titik theta sini ya, di atas sini kan kita bayangannya cepet nih kalau ditaruh di titik theta, taruh aja plek gitu kan. Kemudian udah ambil napas,
karena kita biasa dengan pakai tahadus nafas, kemudian udah langsung kasihkan cahaya aja sambil diiringi bacaan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini nanti akan sangat makjub sekali bagi Bapak Ibu yang sudah berlatih 3A gitu Bapak Ibu. 3A berlatihnya. Gitu kan? Kemudian bagaimana Bunda kalau RFFLUP di sana juga ada Al-Fatihah kan kita baca. Nah, itu bisa energinya kan tertampung banyak tuh Bapak Ibu. Pakai di situ set gitu.